seterusnya. Dan ini kalau kita pre-seed, early stage, later stage, ini menurut saya terlalu detail kita sampaikan. Namun kemudian kita bisa menggunakan business matching yang model 2, yaitu how to incubator business dari market sampai kemudian opportunity business, termasuk menghadirkan mentor. Kami juga menginisiasi melalui Apindo dan Kadin untuk menjadi business mentor di beberapa dunia pendidikan. Sehingga sebenarnya dalam business matching model inkubator tadi ada corporate venture incubator, for profit investment incubator, for profit property development incubator, university related incubator, dan ada tujuan yang sifatnya non profit, yaitu menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran. Nah, dalam business matchingnya itu ada beberapa hal, ada ad hoc, define, link, dan integrated. Yang diperlukan tentu integrated, tapi ad hoc saja lumayan. Tapi menurut saya yang paling enak kalau Bapak dan Ibu sudah pada proses, sudah menuju pada lebih maju, sehingga bisa kita memindahkan alih daya, kemudian bisnis proses outsourcing dan sebagainya. Nah, Ibu dan Bapak, ini adalah rahasia ketika Anda mau menang kontes. Ada 5 kriteria usulan riset terapan. Yang pertama adalah kesetaraan antara dana yang diusulkan dan luaran yang dihasilkan. Saya dari bawah aja. Lalu indikator luaran riset yang akan dicapai bersama mitra riset. Lalu solusi riset atas permasalahan yang terjadi di mitra riset. Kalau bisa ya Anda sebagai orang dalam atau bekerja sama orang dalam, kerjasama dengan alumni dari universitas Anda atau akademi Anda. Metode riset digunakan untuk mencapai target seperti kebutuhan data primer, sekunder, dan dukungan referensi yang relevan. Lalu kemudian juga riset menggambarkan rumusan masalah dan urgensi yang didukung dengan teori data valid dan konsep demand driven. Anda capture, Anda foto, siapa tahu Anda akan masuk bermain di sini. Dan 3 proposal yang layak didanai adalah penguasaan substansi riset terapan yang diusulkan. Kemudian yang kedua, justifikasi dan argumentasi usulan penggunaan anggaran riset terapan yang diusulkan. Lalu keselarasan pemahaman mitra riset terhadap riset yang diusulkan oleh tim riset. Jadi ada 3 dari 5 dituruni menjadi 3. Dan ada hilirisasi. Hilirisasi itu pada prinsipnya ada hilirisasi yang paling menarik adalah proses measurement dan management system. Jadi kalibrasinya, kemudian juga check and recheck itu ada di sekolahan Anda atau universitas Anda. Sementara kalau proses job itu lebih kepada yang disebut dengan talent matching. Sementara kalau masih bersifat visual, itu masih berupa prototipe dan sebagainya, itu rata-rata kalau nanti kemudian dikaitkan dengan misalnya matchingnya, lebih kepada apakah Anda bisa matching fund dan sebagainya, itu biasa masih jauh. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, ini contoh misalnya bisnis model Canvas, dimulai dari what do you do, value proposition-nya, lalu key resources-nya dan customer segment-nya seperti apa. Dan rata-rata kami lebih cepat menggunakan bisnis model Canvas ini setelah kita melalui riset marketing, baru kita lebih perdalam sesuai dengan demand driven. Sementara kalau kemudian kita menggunakan prototype model university, itu rada susah karena kajiannya itu tidak semua orang mengerti kaidah-kaidah akademis. Ini contoh ya, kalau kita lihat misalnya kita mau bikin pendidikan latihan, diklat. Nomor 1 tentu adalah value proposition, lembaga pendidikan keterampilan industri. Kemudian yang kedua nanti siapa segmen kita. Baru kemudian pindah ke channelnya, pindah ke customer relationship, kemudian revenue stream-nya dari mana, baru kemudian key resources-nya, kemudian ke-7 itu ada key activities, baru siapa partner kita, baru cost structure. Kalau itu semua oke, baru diperdalam, dan rata-rata perusahaan nggak mau lebih dari 1 bulan itu sudah harus masuk kepada berapa kelayakan dari segi finansial, apakah BEP-nya kapan dan sebagainya. Bapak dan Ibu, saya akan kasih contoh ya, success story tentang the X factor. Rata-rata seorang peneliti dan pengabdian masyarakat itu berbicara pada paradoksalnya adalah bahwa untuk sukses itu perlu pengorbanan. Faktanya harus bagus, esensinya harus keren, dan idealnya
itu adalah ada idealismenya dan sebagainya. Sementara kalau anak-anak sekarang, bahkan kalau kita berbicara pada generasi milenial dan zilenial, ya, itu secara simptomnya dia harus menggabungkan antara pengorbanan dengan pertukaran. Karena apa? Berkorban dengan tidak menukar sesuatu itu susah. Anak muda sekarang kalau misalnya diajak pergi tanpa menukar sesuatu, nanti saya dapat apa, di sana makan apa, kemudian berapa ratingnya dan sebagainya, itu tidak menarik, ya. Maka di sini harus ada jembatan, Bapak dan Ibu. Lalu fakta dan persepsi, ya. Faktanya bagus tapi dikalahkan oleh persepsi dengan hoax, medsos dan sebagainya. Lalu esensinya keren tapi kurang sensasi. Dosen tuh esensinya top tapi kurang sensasi, Bapak dan Ibu. Lalu cara ideal itu sudah menarik tapi enggak jadi terbaik. Karena kebanyakan di antara kita itu diulang-ulang padahal pengulangan itu bisa cost-nya jadi terlalu mahal. Bagaimana bridge-nya? Bagaimana jembatannya? Ya. Jembatannya ini, Bapak dan Ibu. Kalau pengorbanan dan pertukaran itu perlu etos. Ya, ada etos. Jadi kita bisa gambarkan misalnya di sini. Menang dalam pencarian bakat tapi tidak menjadi bintang, ya. Banyak orang yang jago misalnya jadi Indonesian Idol, kemudian American Got Talent dan sebagainya. Jadi kalau kita gambarkan misalnya seperti ini. Talent, ya, high talent, tapi dia hanya menjadi talent gem. Dia tidak menjadi seorang star maupun solid performer. Bagi perusahaan, talent itu penting. Tapi ujung-ujungnya nanti kita bicara solid performer. Kebanyakan di antara teman-teman yang IP-nya tinggi, nggak bisa menjadi solid performer. Jadi yang dicari perusahaan itu selain star adalah solid performer. Kalau talent gem akhirnya nggak bisa bekerja, ujungnya menjadi kayu mati atau talent risk. Jadi kita bisa melihat ulang lagi ke belakang. Yang menjadikan seseorang sukses bukan sekedar pengorbanan. Dia bisa menukar waktunya. Dia bisa menukar dari kelemahan menjadi kekuatan. Dan itu perlu etos, Bapak dan Ibu. Jadi kemudian kalau Anda memiliki pengorbanan fakta, esensi, dan ideal, itu harus diikuti dengan etos. Lalu fakta dan persepsi itu dibangun dengan brand atau merek. Lalu esensi dan sensasi itu dibangun dengan platform. Lalu ideal dengan terbaik itu harus dibangun dengan belief atau namanya kepercayaan, ya. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh untuk mengubah dari paradok digabungkan dengan simptom, sehingga di sana ada branding, ada ethos, lalu kemudian belief, dan kemudian apa yang disebut dengan platform. Ini Pak Wikan, ini Kadin kita dapat, Apindo juga dapat lah. Di belakang itu ada Pak Pri, insya Allah. Nah kemudian kita coba belajar. Itulah paradok dan apa yang disebut dengan simptom. Orang tidak kenal ini istilah ini. Ini nggak biasa. Orang ini harusnya bukan kayak gini misalnya. Padahal kita bisa nikmati karena di sini berarti kita bisa mendekatkan lagu ini sama anak-anak muda. Ya kalau ini demikian Bapak dan Ibu, presentasi pertama sudah sampaikan. Silakan nanti kalau ada tanya jawab. Di sini lampirannya banyak banget, saya nggak perlu sampaikan, tapi kami siap untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Profesor Lili. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap. Pak Pri, mantap. Kalau saya baca dari chat box, wah sepertinya acungan 4 jempol nggak cukup ya Bapak Ibu ya. Jempol kaki juga ya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan mengulas apa yang sudah beliau sampaikan. Rasanya waktunya lebih berharga kalau kita bisa menggali berbagai pengalaman beliau lebih jauh lagi. Tadi materi yang disampaikan oleh beliau yang hanya kurang dari 30 menit, itu kalau kita dalami barangkali 2 semester tidak cukup ya Pak Tri.
Jadi silakan. langsung saja kita buka sesi diskusi. Tadi sudah ada